Benang guguru ka gunung, benang tatanya ka guriang. Omdi. Ya. Ah. Pakai langsung. Yang lu aja. Tidak. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Aman insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadapan dengan siapa ini? Saya berhadapan dengan siapa? Kenapa Anda memperhatikan siapa dan melihat siapa? Kenapa? Jangan kemana-mana. Sini aja, kesini. Jangan kemana-mana. Tetap di syiar dalam gelap. Diawasin aja, agak dimundurin biar dia berekspresikan ada sesuatu ini yang dia intai sama dia. Anda sudah bisa berinteraksi dengan saya? Bisa memperkenalkan diri Anda? Kalian ini siapa? Oh, Anda bertanya kami ini siapa? Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Hakim Bawazir. Saya sengaja datang ke tempat ini untuk menelusuri legenda masyarakat. Legenda Gunung Tangkuban Perahu yang berkaitan erat dengan sosok Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Anda mengenal nama itu? Dan bisa bercerita kepada kami untuk apa kalian bertanya? Kami ingin menelusuri tentang kebenaran legenda tersebut. Jangan sampai cerita legenda menjadi sebuah keyakinan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Karena hakikatnya cerita hanyalah cerita. Dan betulkah Gunung Tangkuban Perahu ini berasal dari perahu yang dibuat oleh Sang Kuryang? Loh, kenapa Anda ketawa? Tidak ada yang lucu itu.
bangsa manusia mudah kami bohongi. Loh, mudah kami bohongi? Apakah itu menunjukkan bahwa Anda sebagai pencetus cerita itu? Siapa yang membuat cerita seperti itu? Ya, itu dia saya pengen tanya. Cerita itu asalnya dari mana? Pasti ada yang membuat dan menceritakan pertama kali. Boleh? Begitulah. Boleh saya tahu Anda berasal dari mana? Tempat ini atau Anda berasal dari puncak Tangkuban Perahu? Atau Kawah Ratu? Kalian menyebutnya Kawah Ratu. Iya, betul. Bagi kami bukan. Oh, Anda bukan menyebutnya Kawah Ratu. Apa sebutan bangsa Anda itu? Kalian tidak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Nggak masalah buat saya. Tapi sosok Anda sebagai penguasa di sana atau hanya bawahan penguasa Kawah Ratu? Lihat bro. Boleh om ya. Saya hanya bawahan mereka. Oh, dan Anda diutus oleh mereka atau datang dengan sendiri? Kalian memanggilnya. Siapa? Ibu Ratu? Betul. Seorang wanita yang menjadi penguasa Kawah Ratu, yang disebut dengan Ibu Ratu. Iya, betul. Atau itu bisa-bisaan bangsa saya, bangsa manusia. Ada ketawa lagi. Nanti saya balas nih. Saya yang ketawa nanti. Anda tahu tentang cerita Sangkuriang? Dan saya pengen tahu versi Anda ini seperti apa cerita itu. Dongeng bocah. Dongeng bocah. Itu maksud Anda. Legenda itu hanya sekedar dongeng untuk anak-anak. Memang seperti apa ceritanya kalau boleh Anda bercerita kepada saya? Kalau Anda mau. Kalau nggak mau saya paksa. Harus mau. Anggaplah saya bocah yang tertarik dengan sebuah cerita. Pada zaman dahulu kala, biasanya dongengnya begitu. Di negeri antah barantah. Saya ketawa kan? Lah, jatuh ya. Ganti lagi, tahan. Awas batu. Hah? Diketawain, nggak mau diketawain. Loh, iki sopo iki? Kok sopo iki? Jadi, siapa? Ini siapa yang masuk ke tubuh Bian Cepluk? Tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Waduh. Hah? Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Apa? Oh, Anda sulit untuk bercakap-cakap dengan saya. Betul. Coba saya bantu. Bismillah. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari bahasa tubuh yang Anda masuki.
Bismillah. Oke. Anda siapa ini? Kok tubuhnya lucu sekali ini, agak bungkuk seperti seorang kakek-kakek. Aki-aki. Aki-aki apa? Ya, Anda aki-aki. Apa masih muda? Memang dasarnya seperti ini aku ini. Oh, Anda memang seperti itu wujudnya. Kok bongkok begitu? Masya Allah. Anda dari mana tiba-tiba masuk dan menghilangkan makhluk yang tadi masuk dalam tubuh yang Anda rasuki? Seperti ada yang memanggil tadi. Ada yang memanggil. Kebanyakan saya manggilnya apa ya? Anda emang berasal dari mana ini? Kaki gunung. Kaki gunung. Saya sebut, saya salah sebut apa? Saya perasaan nyebut puncak gunung, bukan kaki gunung. Apa Anda salah dengar kali? Sinyalnya lagi jelek kali ya? Iya. Tapi kedatangan saya ke sini mencari cerita. Katanya cerita bocah, cerita anak-anak tentang Sangkuriang. Lah, Aki tahu cerita itu? Hah? Ki? Cerita tahu, Ki? Kenapa, Ki? Sangkuriang. Iya, Sangkuriang. Dan Dayang Sumbing. Loh, kok ketawa? Kenal apa? Dengan sosok itu? Banyak yang cerita begitu. Hah? Banyak yang cerita? Iya. Terutama orang-orang yang tinggal di kaki gunung ya? Banyak yang bercerita seperti itu? Iya, seperti itu. Tapi Anda sendiri tahu nggak sih cerita aslinya seperti apa? Atau ceritanya itu seperti apa sih? Apa benar cerita di bangsa Anda itu sama dengan bangsa kami? Yang katanya Sangkuriang membunuh seekor anjing yang ternyata itu bapaknya. Lah, ketawa si Aki ini. Iya. Kayak betul cerita itu. Dan Gunung Tangkuban Perahu ini karena perahu yang ditendang oleh Sangkuriang. Iya. Betul, Ki. Atau itu cuma simbol aja sebenarnya. Ada hikmah pelajaran yang sedang diajarkan kepada bocah-bocah atau anak-anak. Apa itu? Atau itu teknik Dewata? Iya, dia menghukum salah satu dari siapa? Siapa itu? Jadi babi. Jadi babi? Ya, terus turun ke bumi ini. Dewa maksudnya yang dikutuk jadi babi gitu? Bahasa kami mah nggak percaya seperti itu. Tapi ceritanya aslinya seperti itu. Iya, mana kalian tahu? Nggak tahu. Ada agama kalian di sini. Oh, jadi cerita ini jauh sebelum masuknya ajaran Islam ke tanah Sunda. Makanya masih memakai bahasa dewa dewi. Saat itu di kerontang panas, nggak ada air. Nggak ada air. Si babi itu cari air. Ada daun. Daun apa? Daun talas. Iya, talas. Ada air situ. Terus diminum sama babi itu. Hamil ya? Hamil? Iya. Masa minum air jadi hamil? Iya, katanya itu apa? Ininya dari raja siapa? Saat itu raja. Raja ini Raja Sunda, Prabu Siliwangi. Bukan. Raja siapa? Sebelum itu jauh. Oh, jadi sebelum cerita itu ada sebelum kerajaan Pajajaran? Iya. Raja, pokoknya raja itu. Seorang raja.
Pas bu, masa berburu. Oh, si raja itu berburu Kijang, kijang rusa. Terus Ya itu dia apa tuh? kencing. Nah, kencing di situ di tahun talas itu. Nah, diminum hamil. Iya, Air kencing atau diminum? Hah? Kok bisa air kencing bisa hamil? Air kencing? Ada juga air. Tapi kok diminum begitu hamil? Terus. Ini menarik juga ceritanya nih. Jadi minum air kencing tuh babi. Iya. Jadi hamil. Iya. Babinya hamil. Babinya hamil. Tapi lama waktunya hamilnya itu. Setelah minum itu lama. Hamil. Terus Lahir anaknya. ya lahir. Nggak tahu lahirnya apa. Ya babi juga lah. Ya babi masa lahir kebo? Nggak mungkin. Anak wanita cantik. Anak wanita cantik. Iya. Lahirnya wanita cantik. Kok bisa? Nggak percaya kan? Aku juga nggak percaya kok. Tapi itu cerita beredar seperti itu. Minum air babi, minum air seni, hamil. Iya. Air seninya punya raja. Iya, raja yang terkenal sakti itu. Saat berburu. Tapi bukan Prabu Siliwangi, bukan. Bukan. Udah hamil, lahir anak cantik, perempuan berarti. Terus yang terjadi dengan anak itu apa? Dipiara sama babi. Yang kencing itu kerasa. Ya, mimpi. Oh. Seperti Saya paham. ada apa namanya gadis kecil di tengah hutan. Didatangi itu. Dia datang lagi ke hutan itu. Iya, mencari-cari. Karena dia Itu memang benar. bapaknya itu. Iya. Ya kan? Ya. Terus siapa perempuan itu? Siapa namanya? Iya, saya nanya. Sumbi. Hah? Sumbi. Sumbi. Iya, Sumbi. Ya, Sumbi. Dayang Sumbi. Ya. Dayang Sumbi. Itu kan ibunya Sangkuriang. Yang katanya ibunya nikah sama Nanti dulu. seekor anjing. Nanti dulu. Nah, terus gimana deh, coba deh. Gadis itu, anak itu dibawa ke kerajaan sama dia. Dayang Sumbi tadi. Iya, dibawa. Dirawat sama raja. Dirawat setelah dewasa ya. Setelah dewasa dia nikah. Wah, Setelah dewasa, terkenal ya. oh terkenal karena cantik. Ya, Masya Allah. terkenal cantik. Banyak sekali tuh bangsawan, kerajaan, Yang mau bahkan ngelamar. raja, panglima perang dan Masya sebagainya itu Allah. berebut. Mojang Bandung dong menjadi dia itu. Mojang Bandung. Kalau kata Kang Ucep, bukan kata saya itu. Ya Kang Ucep ya? Iya. Oh kan bener Mojang Bandung. Berebut gitu. Akhirnya mereka berebutkan gadis itu Sampai hamil. Wah, Bukan. bunuh. Masya Allah. Saling bunuh, saling perang gitu. Antara kerajaan, antara itu perang. Gadis itu sedih kan. Yang lihat mereka pada sedih.
Lalu agar di situ di pinggiran kali. di pinggir kali. Ya menepi, tapi ditemani dengan beberapa apa namanya Pengawal. pengawal itu. Dia apa Naik getek. Apa tuh? menyulam. Oh, menyulam. Keahliannya menyulam Iya. di pinggir kali sering seperti itu. Membuat pikirannya itu Kacau. Jadi untuk mencari ketenangan dia menyulam. Tapi kenapa dia nggak nikah dengan raja-raja yang memang ingin melamar dia? karena berebut. Karena berebut. Wanita itu nggak ada yang suka, Oke, saya paham. nggak ada yang disukai mereka. Pada saat itu dia nyulam itu Apa tuh? Oh, ketusuk jarum. Apa tuh? Buk. Apaan itu? Buk? jatuh. Jatuh. ke atas Apanya yang sungai. jatuh? Sulam. Oh, alat sulamnya. Jatuh Oh, zaman sama- dulu udah ditemukan alat sulam itu berarti ya. Oke, jatuh ke sungai. Iya. Ya terus dia punya sayembara, barang siapa yang mampu mengambil itu Menemukan dia akan sulam menjadikan itu. Oh, iya, saya paham. Suami. ada seekor anjing ya, anjing hutan, katanya itu juga kutukan dewa itu. Siapa anjing itu? Jelmaan dewa yang dikutuk. Ya, Oke. katanya Lalu? diambil sama anjing itu, datang tuh. Masya Allah. Nikah. Bingung kan wanita itu, bingung. Iyalah. Nikah sama anjing. Itu ketawa. Coba saya udah ada waktu itu ya. Saya ambilin gitu. Iya. Ki. Kalau saya udah ada pada masa itu, saya ambil itu. Aduh, jadi batuk. Terus bercanda. Akhirnya nikah sama anjing itu. Bingung sekali di situ. Kenapa anjing? Kenapa anjing? Masya Allah. Tapi setelah sama bapaknya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena bapaknya juga tahu bahwa itu juga jelmaan dewa. Oh, jadi bapaknya udah tahu kalau anjing itu jelmaan dewa. Iya. Masya Allah. Lalu? Tapi nggak bisa berubah karena kutukannya. Kena dia nikah. Nikah. Tapi setelah menikah, terus hamil. Hah? Setelah hamil? Ya lahir lah. Lahir siapa itu? Laki. Anak laki-laki. Dia nama siapa? Sang Kuryang. Itu ceritanya. Jadi anjing itu waktu-waktu tertentu bisa berubah menjadi manusia, seorang pemuda. Oke, dan lahirlah Sang Kuryang. Panjang ceritanya. Wah. Panjang ya. Durasinya habis kalau cerita Sunda. Tapi cerita itu asalnya dari bangsa Anda atau memang bangsa manusia yang bikin cerita itu? Bangsa kami mempengaruhi manusia. Oh, asalnya dari bangsa Anda. Masya Allah. Tapi kalian bisa mempelajarinya. Tapi pasti ada pelajaran dari cerita itu. Iya. Ada hikmah yang bisa kita ambil sebenarnya. Termasuk apa namanya? Kan belum ceritanya habis ini. Belum cerita habis itu. Belum habis kan? Jam ini nggak bisa habis. Terus. Setelah dewasa tuh anak itu menjadi tampan sakti mandraguna ya. Dulunya dia nggak boleh berburu, Terus? cari kijang yang ada di hutan tuh. Nggak boleh sama ibunya.
Tapi setelah anak itu percaya bahwa dia bisa menjaga diri, akhirnya ya dibiarkan Berburu. saja berburu. Tiap hari berburu sampai bertahun-tahun berburu, hingga suatu hari buruan habis, entah kemana. Buruannya habis, Masya Iya, Allah. bingung kan? Iya, betul. Setiap berburu itu dia selalu ditemani si anjing yang namanya Tumang. Oh, anjing tumang. Masya Allah. Oke. Iya, karena si bocah tadi tidak tahu bahwa anjing itu jelmaan bapaknya. Iya, Iya, jangan lupa. itulah. Terus? Dia dibujuk sama Kamu siapa tuh? Sakuriang? dibujuk tuh. Kamu jadi ini ya, saat mau Berburu? ibunya minta daging apa namanya? Kijang? Hati? Iya, hati gidang. Terus setelah itu berburu nggak dapet. Janji anak itu kalau berburu pasti dapet. Kalau pamit berburu pasti dapet ke ibunya. Saat itu dia nggak dapet. Akhirnya dia membujuk sang Anjing? itu. Bujuk apa itu? Kamu mau nggak aku bunuh? Buat ku ambil hatinya. Untuk ku persembahkan kepada ibuku. Dia nggak mau. Anjing itu nggak mau? Iya. Akhirnya dibujuk terus. Bukan hanya sang Kuryang aja yang bujuk, tapi bala tentara sang Kuryang, makhluk-makhluk jin juga seperti kami. Oh, jadi dia punya keilmuan kesaktian. Gitulah ya. Masya Allah. Setelah itu? Akhirnya si Tumang itu lari ke tengah hutan, dikejar sama mereka, hingga busur panahnya mengenai tepat di dadanya. Masya Allah. Setelah mati apa yang terjadi? Ambil hatinya, bawa ke ibunya, dibungkus daun talas. Daun talas. Terus? Dimakan daging itu? Sebentar. Oh, sebentar. Ini dagingnya kok kecil, nggak seperti daging kijang Oh, dulu-dulu. iya. Iya, Bu. Kita dapatnya cuma kecil anak. Oh, anak kijang. Ibunya kan heran. Si Tumang kemana? Bingung. Dan Kuryang bilang, Tumang pergi, Bu. Tetapi ada makhluk lain yang membisiki ibunya. Bisikin apa tuh? Busur anak panah yang terbuat dari emas menembus. Dan itu adalah hati dari Tumang. Masya Allah. Marah besar. Marah besar ya. Hingga tak sengaja diambilin gayung air. Iya, gayung centong nasi. Centong nasi. Hah? Gayung air Oh, yang ada di gayung dekatnya, air. yang ada di ini, yang Sana. terbuat dari kelapa. Pohon kelapa. Ya, Oh, kan kentongan. panjang gagangnya, sabut. Masya Allah. Darah kepalanya dia. Masya Allah. Akhirnya dia pergi. Pergi karena dipukul sama ibunya tadi. Dia pergi. Terus setelah itu? Pergi ke hutan Sebelah utara, selatan. ya, bukan pergi ke hutan itu. Dia menimba ilmu sama beberapa jin-jin yang ada di situ. Bahkan Betapa. sebentuk manusia juga katanya. Masya Allah. Iya. Katanya loh. Iya, katanya menurut cerita. Tuh.
dia terkenal di situ. Hingga suatu hari dia berpindah-pindah untuk mencari, mengumpulkan kanuragan ilmu, kesaktian, bahkan ke puncak gunung juga, Masya Allah. lembah-lembah, ke sungai dan ke lautan juga, hingga tak disadarinya dia kembali ke rumahnya. Tapi dia tidak sadar Nggak sadar kenapa tuh? ada wanita cantik di situ. Ada wanita cantik. Iya, Ibunya itu? dia belum tahu kalau Oh, dia itu belum ibunya. tahu. Karena dia meninggalkan rumah bertahun-tahun ya. Iya, begitu. Tapi kan seharusnya ibunya makin tua. Nggak bisa tua. Nggak Orang bisa dia tua. titisan dewa. Siapa tuh? Oh, ibunya. Anaknya siapa tadi? Raja sama babi, hewan babi tadi. Babinya dari mana? Dewa, Dewi. Oke. Saling suka mereka. Akhirnya Menikah. Hah? ya, Ya yang menikah. menikah apa sebelum menikah itu? Udah menikah. Oh, yang benar. Kan nggak boleh anak nikahin ibu. Terus? Setelah menikah, Oh, pada suatu hari iya. dia di depan teras tuh disuruh si sang kuryang nyuruh istrinya itu ngambil apa kepala itu Ikat kepala. ya untuk dipakaikan ke dia. Dia tahu ada luka di situ dan dia kenal. Kaget kan? Oh, dia baru menyadari Iya, kalau dia adalah sang kuryang anaknya. Terus cerai dong jadinya. marah dia. Marah. Tapi sang kuryang nggak mau. Nggak mau apa tuh? Tetap mencintai dia. Karena kesal ibunya itu memberi syarat. Syarat apa tuh? Syarat, aku mau kembali hidup denganmu. Namun dengan syarat, buatkan aku danau di pinggir kali. Terus? Dalam waktu semalam, Semalam. sebelum ayam berkokok. Juga perahu. Ya begitulah. Kan syarat itu, Iya. danau itu, nanti ada perahu. Dia suruh buat juga. Nah, begitu dia buat malam itu sama bala tentaranya, jin-jin dikumpulkan Iya. semuanya. Malu-malu gaib. Baru tengah malam udah mau jadi. Cepat berarti ya. Ya, bingung. Lembur yang Si kerja. Sumbi tadi bingung. Iya. Terus? Dia juga mempunyai bala tentara jin-jin juga agar menyuruh Ayam berkokok. berkokok dan menyuruh manusia-manusia untuk membunyi-bunyikan apa? Lempeng. Lumpang. Nah, iya. Itu. Bubuk padi itu kan? Iya. Baru tengah malam. Tengah malam. Belum sampai pagi. Setelah itu? Sang kuryang bingung. Iya. Ini akal-akalan. Marah dia berarti. Merasa tertipu. Ditemui sama Sumbi. Kamu curang. Betul. Bingung dia Sumbi. Tetap mereka Berkelahi, ribut ya. ya berdebat. Hingga tak tertahankan si sang kuryang marahnya itu. Dijebol lah, ditendanglah ini apa namanya, bang, apa namanya? Perahu. Bukan, ini dulu
Apa tuh? Parit. Ini kan Oh, ini pembatas. kan Bendungan. batu Oh. bendungannya diobrak-abrik sama cicila Dihancurkan. itu, ya hancurkan. Perahu yang sudah jadi, yang udah siap, udah mengapung itu, tendang sama dia. Duas. Mancel Puncak gunung. ke puncak gunung. Jadi gunung atau jatuhnya di puncak gunung? Jatuhnya di puncak gunung dan disebut Gunung Ya. Tangkuban Perahu. Legendanya seperti pada itu. saat itu Sumbi lari ke Gunung Putri. Oke. Sang Kuryang terkena apa namanya, kutukan juga, Kutukan. ya, dari Dewata. Jadi apa dia dikutuk? Hilang. Oh, moksa ya. Masya Allah. Jadi cerita itu sebenarnya cerita tahanan. Allahumma sholli ala Muhammad.